Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Saya berdoa dari tempat ini, biarlah dimanapun Anda berada, Anda semua siap untuk diberkati, dikuatkan, kehidupan kita diisi dengan kebenaran firman Allah. Karena saya percaya setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari kita siapkan hati, kita berdoa supaya pagi hari ini benar-benar Roh Kudus berbicara dan mengajar kita kebenaran firman Allah. Bapak Surgawi, kami hari ini siapkan hati kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh sama-sama untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah kami. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Biar hamba bisa menyampaikan pesan Tuhan tepat seperti apa yang Kau mau. Dan Roh Kudus bekerjalah. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Spirit of revelation, wisdom menguasai hamba-Mu dan menguasai kami semua dimanapun kami berada, supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Roh Kudus bekerjalah, para malaikat Roh Kudus bekerjalah. Dalam nama Yesus kami siap untuk belajar sama-sama pagi ini. Amin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama dari 1 Samuel pasal yang keempat. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita pelajari, kita tahu bahwa bagaimana perikop dari judul 1 Samuel 4 adalah judulnya Tabut Tuhan Dirampas. Kita semua tahu bagaimana ada sebuah tragedi, ada sebuah hal yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, di mana seperti biasa mereka pergi berperang, tapi kali ini dalam Samuel 4 ini Anda akan menyaksikan sebuah hal yang menyakitkan, sebuah kekalahan yang fatal dalam hidup mereka, di mana mereka mengalami kekalahan yang luar biasa, bahkan simbol daripada kehadiran Allah, yaitu tabut Allah, sampai dirampas oleh bangsa Filistin. Dan kita melihat bagaimana kekalahan bangsa Israel ini mengalami kekalahan yang mengerikan sekali. Padahal tabut Allah ada bersama-sama mereka. Mereka beriman, mereka berharap ketika ada tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah jemaat, maka mereka mengalami kemenangan. Padahal kalau kita refleks, kita baca, kita renungkan, ketika bangsa Israel membawa inisiatif untuk membawa tabut Allah untuk ada di tengah-tengah peperangan mereka, bangsa Israel gemetar, bangsa Filistin gemetar, dan mereka ketakutan karena mereka tahu bagaimana ketika Allah turut berperang di tengah-tengah mereka, pasti mereka akan mengalami kemenangan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu semua, kita pelajari dalam 1 Samuel pasal yang keempat, kita menemukan bagaimana bangsa Israel ini justru mengalami kekalahan yang luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama melalui renungan pagi, why bangsa Israel mengalami kekalahan sekalipun ada tabut Allah bersama-sama dengan mereka. Sama halnya kalau kita kolerasikan dengan kehidupan sehari-hari, kita kaitkan, maka sama halnya seperti kita sudah ke gereja, kita sudah melayani, kita sudah doa, mungkin kita sudah baca Alkitab, kita merasa Tuhan ada di tengah-tengah kita, tapi kenyataannya justru kita mengalami berbagai kekalahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mulai dari mungkin mengalami kekalahan dalam hal ekonomi, keluarga, hubungan, dan sebagainya. Sehingga kita akan berkata, kenapa Tuhan ada di tengah kita, tapi kita tidak mengalami kemenangan. Nah, pagi hari ini kita belajar, ada beberapa faktor yang menyebabkan bangsa Israel mengalami kekalahan yang luar biasa, sekalipun tabut Allah ada di tengah-tengah mereka. Dan saya berdoa melalui renungan ini kita bisa merefleksikan kehidupan kita. Jangan kita merasa bahwa kita sudah ke gereja, kita melayani, kita rajin doa, ikut persekutuan, tapi kita tetap mengalami kekalahan dalam kehidupan kita. Nah, saya berdoa, biarlah melalui renungan pagi ini kita belajar sehingga kita tidak lagi mengalami kekalahan, tapi kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Seperti apa yang Tuhan janjikan, kalau Tuhan di pihak kita, kita pasti akan mengalami kemenangan. Yuk kita belajar sama-sama, apa yang menjadi faktor penyebab bangsa Israel mengalami kekalahan, sekalipun tabut Allah ada di tengah-tengah mereka. Yang pertama, ketika saya baca 1 Samuel pasal 4 ini, saya menemukan ada sebuah rahasia. Apa yang menyebabkan mereka kalah? Yang pertama, ketidaktaatan dan dosa, saudara. Nah, sebelum pertempuran, bangsa Israel itu menunjukkan sebuah sikap yang tidak setia kepada Allah. Mereka hidup dalam dosa dan tidak mengikuti perintahnya, sehingga kehadiran Tuhan tidak menjamin kemenangan jika hati kita menjauh dari Allah.
Saudara, saya tahu bahwa tabut Allah itu adalah represent daripada kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan tetapi saudara, yang menjadi permasalahan, sebelum pertempuran mereka hidup dalam dosa. Mereka menunjukkan sebuah sikap yang tidak setia dan tidak mendengarkan Tuhan. Ada banyak faktor yang saya tahu, tapi salah satu faktor terpenting yang menyebabkan mereka mengalami kekalahan karena ketidaktaatan mereka kepada perintah Allah, dan juga mereka hidup di dalam dosa. Sehingga saudara, saya yakin dan percaya, sekalipun kehadiran tabut ada di tengah-tengah mereka, tidak menjamin kemenangan dalam kehidupan mereka. Dan sama halnya ketika kehidupan kita tidak taat dengan firman Allah, dan kita hidup dalam dosa, sekalipun kita melayani, sekalipun kita ada di gereja, sekalipun mungkin kita berkata bahwa aku baca Alkitab tiap hari dan sebagainya, tidak menjamin kemenangan dalam kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya, kalau kita taat kepada perintahnya, baru kita akan mengalami kemenangan dari kemenangan. Yang kedua, saudara, saya menemukan bahwa faktor apa yang menyebabkan mereka mengalami kekalahan sekalipun ada tabut Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Selain mereka tidak taat dan dosa, yang kedua adalah sikap yang sembarangan, saudara. Nah, saudara, saya yakin dan percaya kita harus punya sikap yang menghormati hadirat Allah di tengah-tengah kita. Nah, saya menemukan, saya tidak menghakimi, tapi ketika saya pelajari secara seksama, saya menemukan ada sebuah sikap yang sembrono, sebuah sifat yang tidak menghargai dan tidak menghormati. Kenapa? Karena mereka menganggap tabut Allah itu sebagai jimat, tanda kutip, atau benda magis yang akan memberi mereka kemenangan, saudara. Tetapi mereka tidak mempertimbangkan, dengar baik-baik, hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka cuma menganggap kalau ada tabut di tengah-tengah kita, maka kita pasti menang. Sementara mereka tidak menghormati kekudusan tabut Allah, yaitu dengan menjaga hubungan mereka dengan Allah. Saya percaya hubungan dengan Allah itu lebih penting daripada semua hal yang sekalipun profetis. Tetapi saudara harus memiliki sebuah makna yang penting. Kita bukan tidak percaya hal-hal yang profetik, tapi kita harus menyadarkan diri kita bahwa semua hal yang profetik yang kita lakukan tanpa mempertimbangkan hubungan kita dengan Allah, maka itu tidak akan memberikan efek kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, justru kalau mereka tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, lalu mereka menganggap dengan hadirnya tabut Allah di tengah-tengah mereka bahwa mereka pasti akan menang. Ini menunjukkan sebuah pemahaman yang salah, yang keliru, yang tidak tepat tentang kekudusan tabut Allah. Kalau kita pelajari di ayat 3-4, keyakinan mereka yang salah arah. Karena kalau Anda baca di situ dikatakan, baiklah kita membawa tabut perjanjian. Dan Anda perhatikan di situ ada sebuah kalimat, dengar baik-baik, supaya ia dapat ikut dengan kita. Nah, saudara, buat saya ini sekedar perenungan yang saya dapat. Ini seolah-olah kita memaksa Tuhan untuk mengerjakan apa yang kita mau kerjakan. Karena ayat ini dikatakan supaya ia dapat ikut dengan kita. Berapa banyak Anda setuju kalau saya berpendapat bahwa seharusnya kitalah yang mengikuti arahan Tuhan. Bukan kita bawa Tuhan ada di tengah-tengah masalah kita, lalu kita minta dia menyertai kita. Tapi haruslah kita sebelum mengambil keputusan apapun, kita berdoa dan kita mengikuti apa yang menjadi arahan atau tuntunan daripada Allah. Yang setuju katakan amin. Seringkali dalam kehidupan kita, kita masuk dalam sebuah pekerjaan, kita masuk dalam sebuah apapun, lalu setelah kita masuk di dalamnya kita mengalami masalah, kita berharap Tuhan ikut campur tangan, Tuhan hadir dan Tuhan menolong kita menyelesaikan masalah kita. Malah seharusnya menurut saya sebelum kita mengambil keputusan apapun, kita harus berdoa dan mempertimbangkan apakah ini sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan atau tidak, saudara. Seharusnya, dengar baik-baik, kitalah yang mengikuti Tuhan, bukan kita yang berinisiatif untuk mengajak Tuhan dengan semua inisiatif kita. Bahkan kalau Anda perhatikan, belajarlah seperti Daud, sebelum dia berperang, dia bertanya, Tuhan, aku kejar atau enggak? Akankah kau beri kemenangan kepadaku dan sebagainya. Nah, sementara kalau kita baca di ayat ini, mereka tidak mempertimbangkan
semua pertanyaan-pertanyaan itu. Harusnya mereka bertanya sama Tuhan dan mereka mengikuti tuntunannya. Makanya menurut saya mereka berkata supaya ia dapat ikut dengan kita. Itu adalah kata yang tidak tepat. Kata yang tepat harusnya kitalah yang mengikuti dia, saudara. Jadi bukan kita datang ke sebuah pertempuran, peperangan, lalu kita bawa tabut dan kita minta supaya tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah memberi kita kemenangan. Tapi harusnya kita datang kepada Allah, minta petunjuk, lalu kita mengikuti apa yang menjadi arahan daripada Roh Kudus. Sekali lagi, saya yakin dan percaya harusnya kita bisa melihat hal yang penting yang lebih daripada benda-benda yang profetik. Yaitu apa, saudara? Yaitu bagaimana hubungan kita dengan Allah. Jangan memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kita, tapi kitalah yang harus terus mengikuti keinginan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hal yang ketiga yang saya temukan dalam 1 Samuel pasal 4 ini, apa faktor penyebab mereka mengalami kekalahan? Yang ketiga adalah kondisi spiritual. Maksudnya apa? Nah, kalau Anda baca di 1 Samuel ini, Anda akan menemukan bahwa para pemimpin dan imam pada waktu itu termasuk Imam Eli dan anak-anaknya yaitu Hofni dan Pinehas tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka terlibat dalam praktek yang tidak benar, yaitu praktek dosa dan sebagainya. Nah, ini mempengaruhi kondisi spiritual, bukan cuma kehidupan Imam Eli dan keluarganya, tapi saya percaya ini berdampak kepada hubungan spiritual kepada sebuah bangsa. Dan ini mempengaruhi kondisi spiritual daripada bangsa Israel secara keseluruhan. Saya yakin kekalahan ini mengajarkan bahwa kehadiran fisik tabut tidak berarti Tuhan akan menyertai mereka. Seperti Yeskiel berkata, banyak orang yang akan berkata Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sini, karena ada tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Tapi ternyata Tuhan nggak ada di sana. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan. Ingat, dengar baik-baik. Yesaya berkata, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong, bukan telingaku kurang lebar untuk mendengarkan doamu, tapi yang menjadi penghalang antara aku dan kamu adalah dosa-dosamu, saudara. Jadi saya yakin yang menjadi penghalang antara Tuhan memberikan kita kemenangan atau mendengar doa kita bukan karena apapun, tapi karena dosa kita. Nah, ini ke kondisi daripada spiritual daripada bangsa Israel. Pemimpin besarnya Imam Eli jatuh dalam dosa sama seperti anak-anaknya. Mereka tidak mengindahkan firman Allah, mereka jatuh dalam perzinahan, mereka buat semena-mena dan sebagainya, dan mereka melakukan corruption dan sebagainya. Ada bahkan bukan cuma corruption, tapi mereka jatuh dalam dosa moral dan sebagainya. Jadi mereka tidak setia dan tidak hidup sesuai dengan perintah Allah, dan mereka hidup di dalam kemunafikan. Itu sebabnya saya percaya kondisi inilah yang menyebabkan bangsa Israel mengalami kekalahan yang luar biasa. Nah, ini menjadi pengingat buat kita bahwa hubungan yang benar dengan Allah adalah kunci untuk mengalami kemenangan sejati. Kalau kita mau mengalami kemenangan sejati dalam kehidupan kita, saya mau katakan buat saudara, hal yang terpenting yang mesti Anda lakukan adalah hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Sekali lagi, kalau kita pelajari apa yang menjadi faktor bangsa Israel mengalami kekalahan, yang pertama adalah ketidaktaatan dan dosa mereka, dan yang kedua sikap yang sembarang, tidak menghargai, tidak menghormati, dan yang terakhir adalah karena mereka mengalami sebuah kondisi spiritual yang buruk sekali. Mulai dari semua, bahkan termasuk Imam Eli sebagai imam besar waktu itu melakukan dosa dan hidup tidak sesuai dengan kebenaran. Anak-anaknya juga imam-imam tidak melakukan kebenaran, bahkan berzina dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu gerbang. Dan mereka melakukan banyak hal corruption dan sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan mereka mengalami kekalahan. My conclusion, dengar baik-baik. Sekalipun Anda membawa sebuah benda profetik, bahkan tabut Allah ada di tengah-tengah waktu mereka mengalami peperangan, mereka tetap kalah. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada semua benda-benda profetik. I believe prophetic. Saya percaya dengan hal-hal yang profetik. Saya percaya dengan tindakan-tindakan profetik. Tapi saya mau katakan dengan terus terang, kalau kita melakukan tindakan profetik apapun tanpa diimbangi dengan hubungan yang benar dengan Tuhan,
dan hidup orang yang melakukannya sesuai dengan firman Allah, saya percaya tidak akan mengalami kemenangan. Yang ada kita akan mengalami kekalahan. Contoh yang paling konkret adalah bangsa Israel. Mereka bawa tabut asli, tabut di mana tabut inilah yang dipakai waktu mereka menyerang Yeriko dan mengalami kemenangan. Tabut yang sama yang merepresentasikan kehadiran Allah. Bahkan ketika orang Filistin melihat ada tabut Allah menyertai mereka, bangsa Filistin gemetar dan ketakutan. Tapi kenyataannya mereka tetap kalah. Kenapa? Karena ada 3 hal ini. Jadi sekali lagi, kalaupun kehadiran Allah lambangnya ada di tengah-tengah kehidupan Anda, tapi hidupmu nggak benar, hidupmu, kondisi spiritualmu nggak beres, bahkan kau jatuh dalam dosa, engkau memiliki sikap yang sembrono, tidak menghargai kehadiran Allah, maka saya percaya sekalipun ada tabut Allah di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mengalami kemenangan. Sebaliknya, kalau kamu hidup benar, kamu hidup sesuai firman, saya yakin dan percaya kehadiran Allah akan nyata dalam hidupmu, dan Tuhan akan bawa kamu lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami, mengajarkan kami hal yang sangat penting, bahwa tidak menjamin ketika ada tabut Allah dalam kehidupan keluarga kami, gereja, atau apapun akan memberi kemenangan, unless, kecuali sampai kami benar-benar hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan perintah-Mu. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang taat, bukan orang yang jatuh dalam dosa. Kami memiliki sikap yang menghormati, menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami juga menjaga kondisi spiritual kami untuk tetap hidup sesuai dengan firman Allah. Terima kasih untuk hari ini, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar firman renungan pagi hari ini menjadi pengingat bagi kami untuk hidup benar dan hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu, biar firman yang keluar tidak sia-sia, jadi kekuatan dan reminder buat hidup kami. Bless all your people dimanapun mereka berada. I bless them with abundantly and overflowing in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa biarlah ini menjadi sebuah reminder buat kita, peringatan buat kita, untuk kita bukan cuma halnya memperhatikan hal-hal yang profetik saja, tetapi kita memperhatikan kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. God bless you. Sampai ketemu dalam program Renungan Pagi berikutnya.